Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kali ini kita menyongsong Maulid Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga berdekatan dengan Hari Proklamasi Republik Indonesia. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang menderita sakit, saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang rumit, yang berat, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Juga kepada saudara-saudara yang telah memberikan subscribe, atensi, koreksi, serta perhatiannya kepada Kreweng Aji Channel ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua, memberikan kesehatan, memberikan keselamatan. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari godaan setan yang terkutuk, juga dari fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara-saudara, marilah kita coba untuk memperingati Maulid Nabi sekaligus memperingati hari proklamasi, yaitu hari lahirnya bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah diperingati hari kelahirannya pada setiap tahun oleh umat Islam di seluruh dunia, oleh karena beliau ini adalah seorang nabi utusan Allah, seorang nabi yang terakhir, yang setelah beliau tidak akan datang nabi lagi, baik nabi lama ataupun nabi yang baru. Dan Muhammad bin Abdullah ini diakui sebagai nabi oleh umatnya semenjak beliau ini menerima wahyu yang pertama kali di Gua Hira. Wahyu ini adalah wahyu pada surat nomor 96, yaitu surat Al-Alaq, yang saya sampaikan di awal surat itu, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 5, yang bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqnal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Demikianlah ayat 1 sampai dengan ayat 5 surat Al-Alaq. Shadaqallahul adzim. Artinya atas asma Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, bacalah dengan nama Tuhan dikau yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan dikau adalah yang paling murah hati, yang mengajarkan menulis kepada manusia dengan pena, yang mengajarkan kepada manusia apa yang ia tidak tahu. Maha benar Allah beserta firman-firman-Nya, yang intinya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Iqra, artinya membaca. Ini baik membaca yang tersurat ataupun membaca yang tersirat di alam semesta. Dan inilah tonggak daripada kemajuan peradaban manusia, sebab dengan pena, artinya dengan membaca dan menulis, maka timbullah ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga ini meningkatkan iman dan takwa manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan membaca kita dapat mengerti bahwa arti kata Iqra sendiri memiliki beberapa arti, yaitu berarti membaca. Berikutnya berarti menyampaikan, dan juga berarti mengumpulkan, dan juga berarti mengandung. Kemudian yang kelima berarti melahirkan. Yang keenam, Iqra juga berarti suci. Membaca itu adalah mengumpulkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengandung arti dari kumpulan huruf-huruf yang itu dikandung di dalam hati dan pikiran manusia, yang kemudian pada saatnya setelah dianalisa oleh hati dan pikiran, kemudian dilahirkan. Dilahirkan artinya disampaikan, dan yang disampaikan ini adalah hal-hal yang suci. Itulah sebenarnya kandungan arti Iqra, yaitu surat yang pertama kali atau wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak disadari,
bahwa membaca ataupun menulis, baik membaca huruf-huruf dalam kitab ataupun membaca apa yang tersirat di alam semesta sebagai hukum Allah itu, ini adalah tonggak daripada kemajuan umat manusia dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Lalu apa korelasinya antara Maulid Nabi dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ini diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, yang antara lain proklamasi itu berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya dilaksanakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dengan demikian maka bangsa Indonesia memperingati proklamasi ini adalah juga memperingati lahirnya bangsa Indonesia. Maulud juga berarti memperingati kelahiran, hari kelahiran, juga biasa disebut dies natalis atau di dalam bahasa yang lain adalah tanggap warsa. Jadi inilah korelasinya antara lahirnya Islam 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, dengan lahirnya bangsa Indonesia yang Islam ini berdiri. Ini adalah dalam rangka mencapai rahmatan lil alamin. Islam datang untuk memperbaiki akhlak manusia. Begitupun kemerdekaan Republik Indonesia juga untuk memperbaiki akhlak manusia Indonesia. Singkatnya, Islam datang untuk memperbaiki tata kehidupan umat manusia baik secara individu maupun secara sosial. Begitu pula kemerdekaan bangsa Indonesia juga antara lain untuk memperbaiki tata kehidupan bernegara dan berbangsa untuk seluruh bangsa Indonesia. Sekarang korelasinya antara Maulid Nabi atau dies natalis Nabi Muhammad SAW dengan HUT, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, itu secara pemerintahan, secara hukum, secara ekonomi, dan secara sosial politik. Nabi suci Muhammad SAW adalah yang pertama kali memproklamirkan dasar kedaulatan suatu negara dan bangsa, yaitu kedaulatan yang mutlak di tangan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan manusia di dunia diberikan amanat oleh
Tuhan yang Maha Kuasa untuk memerintah seluruh muka bumi ini. Dasarnya adalah musyawarah. Musyawarah adalah dasar pemecahan segala masalah yang berhubungan dengan kepentingan rakyat, kepentingan umat. Dasar musyawarah adalah sendi demokrasi, bukan demokrasi liberal, di mana diadu kekuatan suara, bukan sistem totaliter di mana suara ditentukan oleh yang berkuasa saja, tetapi demokrasi yang mencari hikmah kebijaksanaan dengan jalan musyawarah. Begitupun bangsa Indonesia mengambil hal seperti ini. Nabi suci Muhammad SAW membentuk pemerintahan tidak diletakkan di tangan orang-orang yang pandai saja, tetapi juga di tangan orang-orang yang soleh, lagi terpelajar, yang dipilih oleh rakyat atau umat dan menjalankan pemerintahan dengan musyawarah, dengan wakil-wakil yang mewakili rakyat. Kerajaan turun-temurun ini dihapuskan oleh Nabi suci Muhammad SAW. Jadi sistem monarki ini bukanlah yang dianjurkan oleh agama Islam. Nabi suci Muhammad SAW menghapus peperangan, penjajahan, menghapus agresi, dan perang hanya diizinkan apabila kemerdekaan menjalankan agama atau kemerdekaan negara dalam bahaya. Peperangan yang dijalankan oleh Nabi suci Muhammad SAW dan oleh pengikut-pengikutnya termasuk bangsa Indonesia adalah peperangan untuk membela diri, peperangan untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa. Nabi suci Muhammad SAW tidak hanya membatasi peperangan, akan tetapi juga menghapus perbuatan seperti membakar rumah, merusak pohon-pohon, merusak pohon buah-buahan, membunuh tawanan, dan lain-lain sebagainya. Untuk pertama kali di dalam sejarah dunia bahwa tawanan bukan saja diperlakukan dengan baik, melainkan pula dipandang sebagai saudara, sesama manusia makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nabi suci Muhammad SAW menghapuskan riba, dan dengan demikian beliau memberi pukulan terhadap kekejaman ekonomi kapitalisme. Di dalam lapangan ekonomi, Nabi suci Muhammad SAW menghapus akibat buruk yang ditimbulkan oleh karena distribusi yang tidak adil. Beliau menghormati hak milik, namun beliau membebaskan dunia daripada kejahatannya kapitalisme. Di dalam agama Islam tidak ada sosialis, nihilis, atau komunis. Di negara Islam, golongan kaya selalu memandang golongan miskin sebagai saudara dan senantiasa membantu mereka, sedangkan golongan miskin
tidak dapat memiliki rasa iri hati terhadap golongan yang kaya. Bahkan sebaliknya, mereka menghormati saudara-saudaranya yang kaya. Di dalam bidang sosial, Nabi suci Muhammad SAW tidak membeda-bedakan manusia atas dasar golongan, kepercayaan, keturunan, dan kebangsaan. Konsepsi dari Nabi suci Muhammad SAW adalah sangat dinamis, yaitu bahwa manusia itu adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia itu adalah satu famili, satu keluarga besar. Ukuran manusia yang baik dan berbudi bukan ditentukan oleh namanya, bukan ditentukan oleh pangkatnya, dan juga bukan ditentukan oleh keturunan atau dzurriyyah, melainkan diukur menurut kelakuannya, keadilannya, kebijaksanaannya, kesuciannya, dan pengorbanannya. Konsepsi Nabi suci Muhammad SAW ini telah dijadikan suatu konsepsi dunia seperti yang telah tercantum di dalam hak-hak asasi manusia, tercantum di dalam piagam hak-hak asasi manusia yang telah disetujui oleh PBB, dan Indonesia termasuk meratifikasi itu dan menjadi anggota daripada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Mengenai perkawinan, yang menjadi peraturan dasar ialah monogami. Asas perkawinan di dalam Islam adalah monogami. Nabi suci Muhammad SAW hanya mengizinkan poligami secara terbatas dan dipagari dengan syarat-syarat yang kuat agar di dalam keadaan normal poligami tidak merosot menjadi pelepasan hawa nafsu seksual. Dalam masyarakat, poligami semacam itu merupakan jaminan keamanan terhadap perbuatan perzinahan. Nabi suci Muhammad SAW adalah bukan keturunan raja, oleh karena itu menggantinya atau penggantinya juga bukanlah keturunan Nabi suci Muhammad SAW, melainkan dipilih di antara rakyatnya atau umatnya sendiri. Sistem kerajaan yang turun temurun dari kakek ke anak, dari anak ke cucu, dan seterusnya, yang bertahta dan berkuasa tidak terdapat di dalam konsepsi Nabi suci Muhammad SAW dan agama Islam. Nabi suci Muhammad SAW pernah menjadi penggembala kambing, pangon, tukang angon, pernah menjadi pedagang, pernah menjadi panglima perang, pernah menjadi hakim, pernah menjadi pemimpin rohani, pemimpin spiritual, dan pernah menjadi seorang kepala negara, kepala pemerintahan.
semuanya bersumber pada ajaran Al-Quran suci, bersumber pada wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sumbangan yang telah diberikan oleh Nabi suci Muhammad SAW untuk kemanusiaan. Atas dasar hasil-hasil inilah beliau memperoleh gelar rahmatan lil alamin, artinya sebesar-besar rahmat bagi umat manusia. Oleh karena itu kita harus memperbanyak mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi suci Muhammad SAW sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya dalam surat Al-Ahzab surat nomor 33 ayatnya 56. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan sholawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah sholawat kepadanya dan berilah salam dengan sebesar-besarnya salam. Demikianlah uraian singkat berkenaan dengan kita memperingati Maulid Nabi dan korelasinya dengan proklamasi Negara Republik Indonesia yang pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 nanti kita peringati, dan sekarang kita menyambutnya. Dari uraian ini, jika dikorelasikan dengan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini adalah sudah klop, clear, cocok. Jadi kalau ketuhanan yang Maha Esa ini jelas sekali terdapat di dalam surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah juga menjadi ajaran Kanjeng Nabi suci Muhammad SAW yang tertuang di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Juga persatuan Indonesia ini juga merupakan korelasi daripada bahwa manusia ini adalah satu umat, umatan wahidah. Jadi yang keempat adalah musyawarah. Jadi bentuk Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan musyawarah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, ini sudah klop sekali dengan ajaran Kanjeng Nabi suci Muhammad SAW yang pada minggu depan kita peringati, dan sekarang kita memperingati Hari Proklamasi Negara Republik Indonesia ini. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga korelasinya dengan ajaran Kanjeng Nabi suci Muhammad SAW, bahwa Kanjeng Nabi suci Muhammad sebagaimana tadi telah diuraikan bahwa sebaik-baik umat itu adalah umat yang bermanfaat bagi orang lain dan berbuat kebaikan. Artinya
berbuat kebaikan, antara lain juga berbuat adil yang tadi telah kita uraikan. Demikianlah uraian tentang tentang Maulud atau hari kelahiran Nabi suci Muhammad SAW, korelasinya dengan kelahiran negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Billahi taufik wal hidayah. Ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berikan yel-yel Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.